Baik saja, sehat walafiat. Bagaimana dengan Bu Yuda? Puji Tuhan, saya juga sangat baik, luar biasa. Oke. Alhamdulillah. Eh, baik, Putri. Sebelum sesi coaching ini kita mulai, izinkan saya untuk menjelaskan rubrik penilaian coaching ini, nggih. Baik Bu, silahkan. Baik, jadi Bu, pada coaching kali ini saya akan mengamati coach dan coachee untuk melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang ada, yaitu meliputi yang pertama, apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching dalam artian kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua, apakah percakapan yang terjadi dalam coaching sudah sesuai dengan alur Tirta? Dan yang ketiga, apakah sudah sesuai dengan prinsip rasa dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat mengarahkan coachee untuk mengembangkan potensinya, menemukan ide-ide yang baru atau strategi penyelesaian masalah. Demikian Putri, apakah ada pertanyaan dari Putri mengenai rubrik penilaian ini? Tidak Bu, saya rasa sudah cukup jelas. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan coaching yang akan dilakukan ini nanti? Silahkan Bu Yuda. Baik Bu, untuk coaching kali ini kompetensi apa yang Putri ingin kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan meliputi kompetensi inti dalam coaching ya Bu, yang Ya, meliputi presence, kemudian mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot. kemudian dari kompetensi ini tadi, bagian mana yang Putri ingin diobservasi secara atau lebih spesifik? Saya rasa di bagian kompetensi yang terakhir, Bu, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Karena menurut saya, bagian ini adalah yang paling menantang untuk dilakukan. Bagaimana kita bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk mengidentifikasi permasalahan dan menggali potensi coachee untuk bisa memunculkan ide-ide strategi dalam pemecahan masalah. Baik, Ibu. Selanjutnya, apa yang menjadi indikator eh, ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi ini? Yang menjadi indikator ketercapaian dari coaching ini nanti, Bu, eh, saya dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri coachee untuk bisa mendapatkan strategi atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Tentu saja dengan tetap berpegang pada prinsip coaching dan percakapan yang sesuai dengan alur Tirta. Baik, Bu. Nah, Bu, saya rasa sudah cukup pertanyaan dari saya di sesi pra-supervisi ini. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Dan sekarang Putri bisa melanjutkan untuk melakukan coaching kepada coaching. Silakan Ibu. Baik, Bu, terima kasih. Selamat siang, Bu Tersa. Ya, selamat siang Ibu Tri. Bagaimana kabarnya? Kabar baik Bu. Jenengan gimana Bu? Saya sehat. Oke. Bu Tersa Putri. sehat ya? Oh, sehat toh Bu. Nih, cantik Tapi penuh kok semangat. kalau saya Apa? amati kok ada yang lain ini. Oh, iya Bu. Senyum saya beda ya. Beda dari yang Iya. lainnya. Mm-mm. Ya Bu. Sebelumnya saya minta maaf ya Bu karena sudah em, mengganggu atau menyita waktu Ibu. Boleh ya Bu, sebentar saya eh, ingin sharing sesuatu dengan Putri. Boleh. Tidak sebentar, lama juga boleh, Bu.
Oke. Ya, baik. Saya mulai ya, Bu. Eh, saya ada sesuatu nih, Bu. Eh, ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya. Oke. Iya nih Bu, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan agak sedikit galau, sedih seperti itu ya Bu. Dan saya ingin mendapatkan solusi dari keresahan saya seperti itu Bu. Oh, baik, Bu Tirsa. Semoga dengan obrolan kita ini nanti, Bu Tirsa bisa mendapatkan solusi dan saya bisa membantu eh, Bu Tirsa dalam mendapatkan solusi atau strategi nih, Bu. Iya Bu. Oke. Coba Bu Tirsa, bisakah Bu Tirsa ceritakan apa yang membuat hati Bu Tirsa kok resah gelisah? Begini Putri, kemarin saya itu dipanggil oleh kepala sekolah. Katanya sih terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini, Bu. Teguran dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan ketidakdisiplinan Bu Tirsa. Bisa Bu Tirsa ceritakan lebih detail lagi, Bu? Ya, Bu. Kemarin itu saya dipanggil oleh kepala sekolah tentang keterlambatan saya, Bu. Sebenarnya saya itu selalu minta izin loh, Bu, kepada beliau meskipun lewat WA. Lalu, menurut Bu Tirsa, alasan apa yang membuat Bu Tirsa datang terlambat ke sekolah? Hmm, saya datang terlambat ke sekolah itu bukan karena apa-apa atau tanpa alasan ya Bu ya. Anak saya itu loh Bu, kan baru masuk ke TK seperti itu ya Bu. Jadi saya harus menyiapkan bekalnya, memandikan, mengganti pakaiannya seperti itu ya Bu ya. Eh, jadi saya sering terlambat gitu loh Bu. Oh, begitu masalahnya. Terus, menurut Bu Tirsa, apakah melanggar kedisiplinan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah? Hmm, saya sebenarnya juga menyadari Bu itu memang kesalahan saya ya Bu dan saya sudah melanggar kedisiplinan kinerja karena setiap hari saya datang terlambat meskipun sudah izin melalui WA sebelumnya. Ya, betul sekali Bu Tirsa. Kalau mungkin hanya sekali atau dua kali, mungkin Bapak Kepala Sekolah akan memakluminya. Tapi kan ini hampir tiap hari ya Bu. Apalagi kita kan sebagai seorang guru harus memberikan teladan bagi murid kita ya. Lalu, apa yang menjadi keresahan Bu Tirsa selama ini? Ya, keresahan saya itu karena saya menjadi tidak enak dengan kepala sekolah ya Bu ya. Karena waktu ditegur, saya kurang menerima. Karena saya seperti itu kan, karena saya punya alasan ya Bu. Oh iya, jadi Bu Tirsa eh, merasa kurang nyaman dengan dengan teguran Bapak Kepala Sekolah ya. Menurut Iya, Bu Tirsa, bagaimana sikap Bu Tirsa tersebut? saya seharusnya bisa menerimanya Bu. Eh, bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Tapi kemarin itu saya sedikit terbawa emosi eh, karena saya bingung apa yang harus saya lakukan seperti itu, Bu. Oh iya.
Apakah yang akan Bu Tirsa lakukan setelah ini untuk bisa menghilangkan keresahan jenengan? Mungkin saya harus menemui Bapak Kepala Sekolah dulu ya, Bu, untuk meminta maaf atas perilaku saya, kemudian agar hubungan kami tidak canggung lagi seperti itu, Bu. Oh ya, begitu. Lalu, bagaimana kira-kira Bu Tirsa akan memperbaiki kesalahan eh, tentang kedisiplinan yang telah dilakukan? Nah, itu Bu yang membuat saya agak bingung. Bagaimana ya supaya saya juga bisa datang ke sekolah tidak terlambat dan anak saya juga tidak terabaikan seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Kira-kira Bu Tirsa, kekuatan apa yang Bu Tirsa miliki untuk bisa mengatasi dua permasalahan tersebut? Hmm, Kalau saya sih sebenarnya setiap hari sudah terbiasa bangun pagi, Bu. Dan di sekolah anak saya itu sebenarnya juga sudah ada antar jemput, Bu. Mungkin nanti anak saya bisa saya ikutkan untuk antar jemput di sekolah seperti itu ya, Bu. Oh iya benar, itu saya rasa solusi yang bagus sekali untuk dilaksanakan Bu Tirsa. Ya, baik Bu, saya sekarang ya menjadi lega dan tidak takut lagi dalam menyelesaikan masalah saya, apalagi berkaitan dengan kepala sekolah, Bu. Syukurlah kalau Bu Tirsa sudah merasa lega, saya juga ikut senang. Terus dari yang Bu Tirsa sudah rencanakan tadi, kira-kira komitmen yang Bu Tirsa lakukan untuk menjalankan rencana itu kapan ya Bu? Eh, Baik Bu, rencananya secepatnya saya akan memperbaiki hubungan dengan kepala sekolah dengan meminta maaf. Kemudian saya juga akan segera ke sekolah anak saya untuk mendaftar ikut agar anak saya ikut antar jemput dan akan mulai besok ya Bu ya. Saya juga akan Iya, datang lebih awal ke sekolah. iya ide yang bagus sekali Bu, sehingga Bu Tirsa selanjutnya bisa bekerja dengan tenang ya. Ya, Bu. Terima kasih ya, Putri, untuk waktunya. Saya bisa merasa lebih lega dan semoga saya bisa menjadi guru yang bisa dicontoh oleh murid-murid saya dengan tidak terlambat datang ke sekolah. Terima kasih, Putri, untuk waktunya. Ya, sama-sama Bu Tirsa. Semoga ke depannya Bu Tirsa bisa segera mengambil sikap dan bisa kembali hubungannya membaik seperti sedia kala dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga bisa mengantar anak-anaknya tanpa terlambat ya Bu ya. Iya. Terima kasih, Putri. Ya Bu, terima kasih sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Baiklah Putri. Tadi Putri sudah melaksanakan coaching ya bersama Ibu Tersa. Eh, Sebelum kita akhiri supervisi ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait coaching yang telah dilaksanakan tadi. Boleh Ibu? Boleh Bu, Baik. silakan. Ah, Kemudian yang pertama, bisakah Ibu menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan saat coaching tadi,
terkait dengan indikator ketercapaian yang telah ditetapkan di supervisi. Oh, bisa, Bu. Tadi ketika saya melaksanakan coaching, saya telah melaksanakan percakapan sesuai dengan alur Tirta. Mulai dari menanyakan tujuan, kemudian saya lanjutkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi permasalahan, dan kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada rencana aksi, dengan terlebih dulu menanyakan kekuatan yang dimiliki oleh Koji, target yang akan diraih, peluang apa yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan yang ada, hambatan apa yang mungkin terjadi, langkah-langkah atau strategi apa yang bisa diambil untuk mencapai tujuan, tanggung jawab dengan menanyakan siapa yang akan terlibat, kapan aksi yang akan dilaksanakan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Baik, Ibu, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan tadi sebagai supervisor, coaching yang dilaksanakan tadi sudah bagus dan berjalan dengan baik. Coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi sudah nampak selama proses coaching tersebut. Tadi saya juga sudah mengamati Putri dapat mendengarkan aktif, mampu menangkap kata kunci, dan mendengarkan dan mengembangkan kata kunci ke dalam pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga mampu mengarahkan Koji untuk memunculkan ide-ide atau strategi-strategi untuk mengatasi permasalahan. Selain itu, berdasarkan pengamatan saya, percakapan selama coaching juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Masih adalah satu lagi pertanyaan, Bu, yang terakhir nih ya. Berdasarkan coaching yang sudah dilaksanakan tadi, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan di coaching-coaching selanjutnya? Saya ingin lebih mengasah lagi kompetensi inti coaching yang mendengarkan aktif, Bu. Bagaimana supaya saya lebih bisa mengontrol diri untuk tidak berasumsi, untuk tidak melabel, atau mengasosiasi permasalahan coaching dengan pengalaman pribadi saya. Bagaimana bisa bersikap netral dan lebih objektif dalam merespon coaching. Demikian, Ibu. Baik, Ibu, terima kasih. Sekian supervisi dari saya. Semoga di hari berikutnya semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, Putri. Sama-sama, Terima kasih, Bu Bu. Tirsa. Demikian tadi kegiatan supervisi yang telah saya lakukan terhadap praktik coaching bersama Putri dan Bu Tirsa. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Salam bahagia.